Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada pagi ini. Jumpa lagi walaupun lewat online, karena untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, keadaan kita juga menjadi baik, maka saya kira beberapa 2 minggu ke depan ini kita akan bertemu dalam online. Tapi saya berharap bahwa sukacita saudara tidak berkurang dengan mendengarkan khotbah lewat online ini. Dan saya berharap kita semua ada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah sukacita Natal. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kelahiran seorang bayi biasanya disambut dengan sukacita, terutama oleh keluarga, teristimewa oleh kedua orang tua bayi tersebut. Bahkan saya pernah mendengar bahwa seorang ibu itu akan segera lupa bagaimana rasanya sakit bersalin ketika dia melihat anak yang dia lahirkan itu lahir dengan selamat, dan dia bisa melihat dan kemudian dipenuhi oleh sukacita, sehingga akhirnya dia menjadi lupa dengan bagaimana sakitnya dia ketika dia melahirkan bayinya. Saudara, demikian juga dengan kelahiran Yesus Kristus. Tadi kita membaca bagaimana malaikat membawa berita kepada para gembala dengan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Pertanyaannya adalah, mengapa kelahiran Yesus itu merupakan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia? Jawabannya adalah karena kelahiran Yesus itu berarti memberikan pengharapan yang baru bagi umat manusia. Nah, pengharapan apa? Pengharapan apa yang diterima oleh manusia dengan kelahiran Yesus Kristus? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara, pengharapan yang dapat diterima oleh manusia dengan kelahiran Yesus Kristus adalah, yang pertama itu adalah pengharapan untuk dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, menurut para ahli, tempat malaikat menyampaikan kabar sukacita kepada gembala-gembala itu adalah dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Migdal Eder atau Menara Eder. Migdal Eder adalah tempat di mana para imam menyimpan domba-domba yang tidak bercacat atau tidak mengalami cacat secara fisik. Karena apa? Karena domba-domba yang disimpan itu adalah dipersiapkan untuk menjadi korban keselamatan, korban penghapus dosa di dalam bait Allah. Dan domba-domba tersebut dibungkus dengan apik oleh kain lampin, agar dia ketika berbenturan itu tidak menjadi lecet, atau ketika berbenturan itu tidak menjadi luka. Kenapa? Karena hukum Taurat menuntut bahwa setiap domba yang akan dijadikan korban penghapus dosa tidak boleh ada cacat atau luka sedikit pun. Karena bila cacat atau luka, maka korban tersebut tidak akan diterima oleh Tuhan. Saudara, korban penghapus dosa merupakan ritual yang senantiasa mengingatkan bangsa Israel betapa sulitnya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ingat saudara, paling tidak atau kurang lebih ada sekitar 613 peraturan dalam hukum Taurat yang tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena melanggar satu itu berarti tidak melakukan sama sekali hukum Taurat. Itu bisa kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi perhatikan, mengabaikan satu bagian daripadanya, maka dikatakan ia bersalah terhadap seluruhnya." Saudara, ayat ini memberikan gambaran bagi kita betapa susahnya manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, dan karena keberadaan manusia yang berdosa ini menyebabkan manusia siapapun dia tidak sanggup untuk memenuhi
Taurat tersebut. Karena dikatakan tadi melanggar satu saja perintah hukum Taurat tersebut, maka dianggap tidak melakukan hukum Taurat sama sekali. Tetapi saudara, Yesus yang adalah firman itu, yang adalah Tuhan itu sendiri, rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia. Dan dia yang tidak berdosa itu, maka dia adalah satu-satunya orang yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, guna membebaskan manusia dari tuntutan hukum Taurat tersebut. Karena itulah maka para malaikat memberitakan bahwa ada kesukaan besar bagi umat manusia, karena telah lahir Yesus sang pembebas, Yesus Kristus yang sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yesus Kristus ini sanggup membebaskan manusia dari tuntutan hukum Taurat. Saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk di selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara, pada saat bangsa Israel tidak mampu memenuhi tuntutan hukum tersebut, mereka dianggap berdosa, akibatnya mereka tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Entah itu kesehatan, entah itu kesembuhan, umur panjang, kelimpahan, dan yang terpenting adalah mereka tidak dapat diselamatkan. Itu sebabnya mereka perlu mempersembahkan domba yang tidak bercacat celah sebagai korban penghapus dosa. Dan mencari domba yang tidak bercacat celah itu, saudara, bukanlah perkara yang mudah. Bagaimana mereka harus menjaga domba yang tidak bercacat tersebut supaya tidak luka sedikit pun. Itulah maka mereka membungkus atau mengalasi domba tersebut dengan kain lampin. Saudara, kain lampin adalah kain-kain atau potongan-potongan kain yang disusun atau disambung-sambung untuk membungkus domba, supaya kalau domba tersebut mengalami benturan, dia tidak menjadi luka atau tidak menjadi cacat. Karena bila luka, dia tidak layak dijadikan sebagai korban keselamatan. Hal ini persis seperti gambaran tentang Yesus yang pada saat lahir itu dibungkus dengan kain lampin. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, Yesus Kristus ini yang lahir dan dibungkus dengan lampin akan menggantikan domba-domba sebagai korban penghapus dosa. Oleh sebab itulah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak lagi perlu mempersembahkan domba sebagai korban penghapus dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah berkorban sekali untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya kepadanya. Maka tepat seperti apa yang disampaikan oleh para malaikat, bahwa kelahiran Yesus ini adalah merupakan kabar sukacita bagi umat manusia. Kenapa? Karena dengan kelahiran Yesus, maka manusia, siapapun mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum Taurat. Nah, kalian saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ini adalah merupakan kabar sukacita, ya, yang harus kita terima. Karena dengan kelahiran Yesus Kristus dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara yang Tuhan, kita dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum Taurat. Nah, yang kedua saudara, mengapa kelahiran Yesus Kristus itu harus kita terima sebagai berita sukacita? Yang kedua, karena dengan kelahiran Yesus, maka ada jaminan yang pasti tentang keselamatan bagi umat manusia. Mari kita buka di dalam
Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, ini Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kabar duka cita digemakan pada saat awal manusia tidak lagi bisa patuh atau taat kepada perintah Tuhan untuk tidak makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab sejak manusia tidak taat kepada perintah Tuhan itu, menyebabkan manusia itu berdosa dan terpisah dari Allah, karena Allah yang kudus itu tidak dapat bersekutu dengan dosa. Saudara, kita tahu bahwa pada awal manusia diciptakan, maka manusia itu kudus adanya. Karena kenapa? Karena manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa itu diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya manusia yang pertama itu yaitu Adam dan Hawa itu tidak membutuhkan pakaian karena ada kemuliaan Tuhan yang meliputi mereka. Namun segera setelah manusia itu tidak taat dan menjadi berdosa, kemuliaan Tuhan itu pergi dari manusia, yang pada akhirnya manusia mendapati dirinya telanjang. Itu sebabnya maka dikatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, karena semua orang, ya, dikatakan oleh karena satu orang itu berdosa, oleh karena dua orang berdosa itu Adam dan Hawa itu, maka dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keterpisahan manusia dari Allah berarti adalah kebinasaan buat umat manusia. Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat selamat karena telah dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Berbagai usaha dilakukan oleh manusia untuk manusia kembali dekat dengan Allah. Ada yang dengan cara beragama, ada yang dengan cara bersemedi, dengan cara menyatu dengan alam yang disebut dengan askese, yaitu melupakan semua penderitaan dalam dunia. Ada yang dengan cara beramal, ada yang dengan melakukan hal-hal yang lain untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Tetapi pada hakikatnya semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah menjadikan semuanya sia-sia. Karena apa? Karena semakin manusia berusaha, maka semakin dia berdosa. Saudara, saya mau katakan, apapun yang dilakukan oleh manusia berdosa, maka hasilnya adalah dosa. Ya, karena itu maka manusia tidak mungkin terbebas, tidak mungkin terlepas dari dosa tersebut. Kenapa? Karena apapun yang dia lakukan di dalam dosa. Itu sebabnya maka Yesaya 64 ayat 6 memberikan gambaran demikian. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami, perhatikan, segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, orang yang merasa dirinya saleh saja, itu dikatakan di hadapan Tuhan bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya semua usaha manusia, termasuk berusaha dengan hidup saleh pun, itu tidak bisa membawa manusia kembali kepada Allah. Tidak membawa manusia itu untuk masuk dalam keselamatan. Kenapa? Karena manusia apapun yang dia lakukan, kalau itu dilakukan di dalam dosa, maka hasilnya adalah dosa. Manusia semua akan dihukum dalam api neraka. Itu adalah berita duka cita ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Namun demikian saudara, dalam keputusasaan manusia ada berita sukacita bagi umat manusia yang berdosa itu, yaitu bahwa Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada manusia melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang diberikan kepada manusia. Karena itulah maka dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, perhatikan ini. Kata beroleh hidup yang kekal, artinya manusia sekarang punya pengharapan untuk diselamatkan. Asal apa? Asal percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, perhatikan ini. Tadinya manusia
Dikatakan bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Artinya dengan pernyataan firman Tuhan ini, dosa itu tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan. Dosa itu tidak bisa membuat manusia itu kembali kepada Tuhan. Dosa itu yang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Bapa di surga, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga sekarang setiap orang yang percaya kepadanya, sekarang yang tadinya tidak memiliki pengharapan untuk diselamatkan, sekarang dengan lahirnya Yesus Kristus, maka manusia siapapun dia, asal percaya kepada Yesus Kristus, maka dia punya pengharapan untuk dapat diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang yang lahir di London pada tanggal 24 Juli tahun 1725. Dia adalah putra seorang komandan kapal dagang yang berlayar di Laut Mediterania. Anak tersebut kemudian diberi nama John Henry Newton. Saudara, ibunya membimbing dan mengajar dia tentang bagaimana hidup beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun pada saat John Newton ini berumur 7 tahun, ibunya dipanggil Tuhan. Dan pada akhirnya umur 11 tahun, ayahnya membawa dia untuk berlayar. Dan dia bergabung dengan Angkatan Laut Inggris. Saudara, dalam suatu pelayaran yang dijalani oleh John Newton, dia berulang-ulang berlayar, artinya dia adalah seorang pelaut yang sangat berpengalaman. Tapi suatu ketika, saudara, ketika dia sedang berlayar di lautan yang luas itu, tiba-tiba kapalnya dihantam badai yang luar biasa. Cuaca buruk menghambat, sehingga John Newton dan anak buahnya berusaha untuk membawa kapal itu kembali. Tetapi tidak ada pengharapan bagi mereka. Karena gelombang begitu besar dan kapalnya diombang-ambingkan, sehingga secara mati katakan bahwa dia tidak punya pengharapan lagi untuk bisa selamat dan untuk bisa kembali ke darat. Dan dalam situasi seperti itulah, saudara, John Newton ingat akan yang pernah disampaikan oleh ibunya, akan ajaran yang pernah dia dengar dari ibunya. Ada satu pribadi yang sanggup menolong orang dalam situasi apapun, yang orang dalam keadaan apapun, dan pribadi itu bernama Yesus Kristus. Dan dalam situasi yang sulit itu, akhirnya John Newton merendahkan dirinya. Dia berlutut di kapal itu dan berdoa pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya dia dan anak buahnya diselamatkan. Dan ajaib, saudara, bagaimana Tuhan berkarya lewat kehidupan John Newton ini. Kemudian Tuhan menolong John Newton ini dan akhirnya mampu mengarahkan kapalnya sampai di darat. Saudara, hal yang pertama yang dilakukan oleh John Newton ketika dia mampu mendarat adalah dia mencari apakah di situ ada gereja. Saudara-saudara Tuhan, pada akhirnya dia tinggalkan pekerjaan sebagai kapten kapal, lalu kemudian dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan karena dia merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupannya, yang telah menyelamatkan dia dari keganasan laut, yang walaupun secara manusia dia tidak mungkin selamat dari ganasnya air laut itu, tetapi dia dapat membuktikan itu ketika dia berlutut dan berdoa kepada Yesus Kristus yang dia percaya Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lewat pengalamannya itulah kemudian, saudara, dia menciptakan atau membuat sebuah lagu yang sangat terkenal di seluruh dunia yang diberi judul Amazing Grace. Saudara, Amazing Grace ini adalah sebuah lagu yang terlahir dari pengalaman pribadi John Newton. Bagaimana ketika dia dalam situasi sulit, secara manusia tidak lagi dia mampu untuk selamat. Namun ketika dia berlutut dan berdoa, percaya akan kuasa Tuhan, akhirnya Tuhan bekerja lewat iman dan percayanya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan John Newton. Karena itulah maka percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menjalankan hidupnya untuk melayani Tuhan, dan kemudian menciptakan lagu Amazing Grace yang sangat terkenal. Saudara pernah nyanyikan. Jadi saudara Tuhan, kita melihat di sini bahwa di mana manusia berbicara tanpa pengharapan, di situ ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang merasa bahwa di dalam hidupnya tidak ada pengharapan, tetapi asal
percaya kepada Yesus, maka di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sekalipun mungkin jalan tertutup, sekalipun mungkin saudara saat ini saudara berada dalam satu situasi di mana saudara merasa bahwa saudara tidak memiliki pengharapan apa-apa lagi. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Terutama saudara, pengharapan untuk diselamatkan. Karena berita suka kita terima hari ini saudara, ada dua hal tentang kelahiran Yesus Kristus. Kenapa kelahiran Yesus Kristus itu merupakan kabar sukacita bagi umat manusia? Karena yang pertama, dengan kelahiran Yesus Kristus, umat manusia dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Dan yang kedua, dengan kelahiran Yesus Kristus, maka ada jaminan yang pasti tentang keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kisah para rasul pasal 4 ayat 12 kalau tidak salah berkata bahwa tidak ada satu nama pun yang diberikan oleh Allah di kolong langit ini yang oleh nama itu manusia diselamatkan selain oleh karena Yesus Kristus. Jadi kabar sukacita ini kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Karena saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara sedang alami saat ini, dengar dengan baik, di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan, yaitu pengharapan yang pasti, karena Dia yang memberikan jaminan kepada kita, yang mana Dia berkata, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kelahiran Yesus Kristus membawa kepada umat manusia berita sukacita, memberikan pengharapan kepada kami bahwa kami dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, dan memberikan kepada kami pengharapan yang pasti tentang keselamatan kami di dalam Engkau. Engkau yang menjamin kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita Bapa berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan berita firman ini, biar mereka, karena manusia mungkin tidak punya pengharapan lagi, tetapi dia Kristus, karena di dalam Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, usaha mereka, pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Tuhan berkati di dalam masa-masa situasi yang sulit ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan di dalam masa-masa yang sulit ini Engkau akan menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, sekarang Bapa kedangkan tangan-Mu, curahkan berkat-Mu atas mereka semua. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana iman dan percayamu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang benang pekerjaanmu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.